Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Pertama-tama ini buat birthday boy, selamat ulang tahun. Dan sebetulnya saya hadir di sini nih setengah diancam. Itu begitu. Diancam sama Miftah ini. Sebetulnya saya ada makan malam sama salah seorang diplomat, terus dia ini udah dijanjiin udah 3 bulan, udah confirm. Nah kalau kita hidup di dunia non digital itu kan kita bikin konfirmasi lewat sekretaris, lewat segala macam, itu udah 3 bulan orangnya mau datang jauh-jauh dari Kanada ke sini dipertemukan dan mudah-mudahan mau bawa investasi ke sini kan. Tapi ini Miftah selasar.com, Bukalapak, Mas Jaki tadi, tiba-tiba H-1 zoom begitu kan. Digital bos, Gitu. Bang, lu mesti datang besok. Kenapa? Soalnya Ahok datang katanya. Kalau lu nggak datang lu berarti takut sama Ahok katanya. Apa lagi? Anyway, tadi saya tengah-tengah lagi makan, saya tinggal tuh di utara Kanada. Tepuk tangan. Tadi buka rahasia saya. Jadi ini datang sini sekedar membuktikan bahwa saya nggak takut gitu. Ya, mantap. Ahok, denger ya, Ho. Sandi Uno nih, Ho. Uno. Tapi karena kita ngomong digital, saya digital ini mengubah secara fenomenal dan secara drastis dunia kewirausahaan kita ya. Jadi dulu di wirausaha itu lahir kan diturunkan dari bapaknya, di mana rata-rata lahir generasi kedua, generasi 3 daripada pengusaha. Dunia digital ini mungkin 3-4 tahun yang lalu kita nggak kenal pemain-pemain sekarang yang besar gitu. Saya terinspirasi sekali sama Zaki tadi yang Bukalapak ini. Mungkin dalam waktu 3 tahun nilai perusahaannya dia akan mungkin 2-3 kali lipat dari Saratoga yang saya dirikan 20 tahun yang lalu. Benar, 20 tahun yang lalu Saratoga itu kita dirikan 3 orang, sekarang mempekerjakan sekitar kalau di total ada 30.000 karyawan di seluruh Indonesia, tapi dari nilai perusahaan ini udah bolak-balik gitu loh. Perusahaan yang udah umurnya 20 tahun, tapi nilai perusahaannya mungkin setengah dari Bukalapak dalam kurun waktu 2 tahun dari sekarang. Ini udah nggak masuk matematiknya sama sekali gitu loh. Nah jadi dari digital ini saya juga banyak belajar. Saya pernah invest mungkin terlalu early ya di digital. Salah satu usaha kita waktu itu kita invest dan kita sudah jual juga, salah satunya rumah123.com. Dan memang cara berpikir seorang entrepreneur itu udah harus terbalik-balik, nggak bisa lagi mengikuti business as usual. Jadi kalau tadi melihat tren ke depan, saya rasa ini banyak sekali permasalahan-permasalahan di dunia usaha, di keseharian kita akan di-develop dan disolusikan oleh teknologi ini. Contohnya misalnya, sekarang isu yang paling sentral banget adalah harga-harga bahan baku, terutama food prices lagi naik, Prof. Di mana-mana naik. Tadi lihat di online bahwa pedagang di Cianjur udah berhenti dagang daging sapi. Karena dalam kurun waktu 2 minggu naiknya udah lebih dari 20%. Merugi mereka. Nah, saya rasa masa sih nggak ada dari teknologi Indonesia, negara agribisnis gini, bisa menghadirkan suatu harga bahan pangan yang lebih terjangkau dan lebih stabil. Teknologinya itu pasti ada dan pasti akan lahir dari entrepreneur-entrepreneur kita. Jarak dari hulu ke hilir ke pasar itu akan jauh dipotong oleh digital technology ke depan. Saya lagi lihat satu perusahaan namanya groceria.com sama Ibu Sinta Bubu, ini berkaitan dengan role saya di pedagang pasar. Ini juga akan mengubah perilaku dan akan mudah-mudahan melahirkan banyak
solusi-solusi yang inovatif dari keseharian kita. Di transportasi kita udah lihat contohnya. Tapi di bidang pangan belum ada. Masa negeri dengan jumlah laut yang lebih dari 80% di Indonesia ini per hari ini masih ngimpor ikan sih? Masa nggak ada teknologi yang bisa mengubah cara berpikir? Negeri yang panjang pantainya itu nomor 3 terpanjang di dunia, per hari ini masih mengimpor garam. Pasti ada jawabannya dari teknologi dan dari entrepreneur kita. Nah, saya percaya teman-teman di sini akan terinspirasi dan melihat begitu banyaknya peluang-peluang usaha yang lahir di sekitar kita. Saya rasa ini merupakan suatu, kalau kita sebut sebagai babak baru daripada lahirnya kewirausahaan di Indonesia, tapi bukan hanya di Indonesia, kita lihat di dunia lainnya juga. Banyak sekali terobosan-terobosan yang akan lahir dari anak muda, dari dunia digital untuk melahirkan solusi-solusi yang kita hadapi kesehariannya. Pada satu titik nanti kita nggak akan lagi melihat jawaban itu dari government. Macet misalnya, kita nggak akan salahin pemerintah, kita nggak akan salahin gubernur kita, tapi kita akan punya suatu jawaban dari teknologi dan digital. Dan itu sifatnya instan, cepat sekali. Saya kemarin ke kantornya Tesla di Amerika, saya udah kaget-kaget gitu. Naik mobil, udah duduknya di tempat supir gitu loh. Tapi udah nggak perlu nyetir lagi karena dia ada function namanya driverless. Itu bisa jalan sendiri, nggak nabrak lagi, saya bingung sendiri. Terus kalau parkir, tinggal pencet self park, parkir sendiri gitu. Nah, pada satu saat ini akan melahirkan begitu banyak teknologi yang saya rasa akan memberikan suatu permasalahan yang ada di sekitar kita, baik itu infrastruktur, baik itu banjir dan lain-lain. Dan itu kuncinya adalah teknologi. Tapi yang paling ada di depan mata adalah bahan-bahan pangan. Saya mengajak mungkin ke depan solusi yang harus dikedepankan adalah bagaimana Bukalapak dan teman-teman yang di sini yang bergerak di e-commerce mensolusikan bagaimana bahan-bahan dan harga-harga itu tidak naik di pasar. Dan saya rasa teknologinya ada di sini. Begitu Bos Birthday.